Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama lengkap saya Abdunur Sukarman, kelas 2020A. Dari tempat ini saya ingin menjelaskan materi konsep komunikasi dalam perawatan. Sisi pertama, saya akan menjelaskan latar belakang manusia pada hakikatnya. Jadi, latar belakang manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak bisa dipisah lagi karena kegiatan interaksi dan komunikasi. Komunikasi merupakan bagian integral kehidupan manusia apapun statusnya di masyarakat sebagai makhluk sosial. Kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan orang lain dalam upaya menemukan kebutuhan hidup. Dengan berkomunikasi, manusia dapat bersaling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Sisi kedua, saya ingin menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses interaksi dalam pertukaran informasi dari suatu individu dengan individu lainnya, di mana melalui proses tersebut individu yang satu dapat mempengaruhi individu lainnya serta dapat diperoleh suatu pemahaman bersama. Pengertian konjungsi menurut para ahli yang pertama dari Taylor 1993, yaitu komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau proses yang menimbulkan dan merusakkan makna atau arti. Berarti dalam komunikasi terjadi perbedaan pengertian antara pemberi informasi dengan penerima informasi sebagai mendapatkan pengetahuan. Step kedua, pengertian dari Broges 1988. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan kepada penerima pesan. Hal ini baru meneruskan informasi dari pengiriman pesan kepada penerima pesan dalam komunikasi. Yang ketiga, menurut Yuvono 1985, komunikasi adalah kegiatan mengajukan pengertian yang diinginkan dari pengiriman informasi kepada penerima informasi dan menimbulkan tingkah laku yang diinginkan penerima informasi. Yang keempat, menurut Eveland 1948, komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk berhubungan perilaku individu yang lain. Yang kelima, menurut Robin, komunikasi adalah kegiatan perilaku atau kegiatan penyampaian pesan atau informasi tentang pemikiran atau perasaan seseorang. Baik, saya akan lanjutkan. Saya menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan kedua materi tersebut di atas tadi. Jadi tujuan komunikasi merupakan kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantung dengan orang lain melalui komunikasi dan peningkatan identitas dan integral diri kadang sedikit terlalu lama.
cenderung menyenangkan dan mengalami gangguan. Yang ketiga, unsur komunikasi. Unsur komunikasi dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu komunikator, yang kedua komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat suara atau bunyi untuk menghindari penyimpanan pesan yang tidak akurat. Yang kelima, keterampilan komunikasi meliputi kemampuan pengiriman dan penerima pesan. Beberapa observasi mendengar dan validasi arti pesan. Setting, tempat atau lokasi komunikasi berlangsung. Media merupakan channel sensor yang membawa pesan. Bentuk-bentuk komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Ada 2 bentuk komunikasi antara lain komunikasi verbal. Karakteristik komunikasi verbal efektif. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, kecepatan berbicara. Yang keempat, humor. Yang kelima, komunikasi nonverbal merupakan bahasa tubuh, isyarat dan pergerakan tubuh. Keenam, sentuh. Yang ketujuh, ekspresi wajah. Yang ke-8, penampilan fisik. Yang ke-9, sikap tubuh. Sabar. Bentuk-bentuk komunikasi. 1. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa yang meliputi surat kabar, siar radio, dan televisi. Komunikasi massa menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak. Menggunakan media melakukan komunikasi massa lebih sukar di bidang komunikasi antar pribadi. 2. Komunikasi interpersonal didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi antara 2 orang atau lebih secara tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu perkembangan, persepsi, nilai, emosi, pengetahuan, latar belakang sosial budaya, peran, tatanan interaksi, dan hambatan dalam komunikasi, yaitu ada beberapa faktor hambatan antara lain. 1. Faktor bersifat teknis. 2. Mengungkapkan pesan. 3. Faktor yang bersifat perilaku. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang bersifat ketidakmauan untuk berubah walaupun salah. Baik, saya akan menjelaskan rangkuman dari materi tersebut. Jadi, komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk berhubungan suatu dengan yang lain. Secara otomatis, sehingga sering diperlukan banyak keterampilan berkomunikasi adalah hasil dari belajar manusia. Keinginan untuk berhubungan suatu sama lain adalah karena pada pola kehendaknya. Naluri manusia itu selalu hidup, berkawan atau kelompok serta bersosialisasi. Komunikasi pada umumnya diartikan sebagai hubungan atau kegiatan
yang kaitannya dengan masalah hubungan atau diartikan pula sebagai tukar-menukar pendapat. Komunikasi dapat juga diartikan hubungan konteks antara manusia, baik individu maupun kelompok. Dan berbagai pengertian komunikasi dapat. Kesimpulan dari pengertian komunikasi adalah suatu proses interaksi manusia dengan berbagai bentuk atau cara untuk menyampaikan informasi atau tujuan tertentu. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih sudah menjelaskan materi konsep komunikasi dalam perawatan. Saya Ari. Yes.